Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Dinda Utami dari Lokal Pelayanan Publik 1 dengan NPM 21101082010003. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir ilmu perbandingan administrasi negara, dosen pengampu Ibu Nani Mandasari. Tugas akhir ini adalah menjelaskan perbandingan negara Indonesia dengan Australia dan beserta dengan pendekatan-pendekatannya. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang perbandingan negara Indonesia dengan Australia. Perbandingannya yang pertama ada di dalam geografis. Indonesia terletak di Asia Tenggara. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari lebih 7.000 pulau. Negara ini memiliki luas sekitar 1,94569 km dan berbatasan dengan Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Lautan Cina Selatan. Sedangkan Australia terletak di belahan bumi selatan. Australia adalah sebuah benua dan negara yang memiliki luas sekitar 7,692,024 km. Australia dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Lautan Tasman. Selanjutnya, dalam segi demografi, Indonesia dengan populasi sekitar 275 juta orang. Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Populasi ini sangat beragam secara etnis dan budaya. Sedangkan Australia memiliki populasi sekitar 26 juta orang. Penduduk Australia juga beragam, tetapi dengan populasi yang jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia. Selanjutnya ada dalam segi bahasa. Bahasa resmi adalah bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa nasional yang digunakan dalam administrasi dan pendidikan. Sedangkan Australia, bahasa resmi adalah bahasa Inggris. Meskipun begitu, terdapat berbagai bahasa lain yang digunakan, termasuk bahasa asli Australia dan bahasa imigran. Selanjutnya, dalam segi ekonomi, Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara dan memiliki basis ekonomi yang beragam, termasuk sektor pertanian, industri, dan jasa. Indonesia juga merupakan penghasilan minyak sawit terbesar di dunia. Sedangkan Australia memiliki ekonomi yang sangat maju dengan sektor utama seperti jasa, pertambangan, dan pertanian. Ekonomi Australia lebih berorientasi pada sektor jasa dan memiliki sumber daya mineral yang melimpah. Selanjutnya dalam segi pemerintahan, Indonesia merupakan negara republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan Australia merupakan negara monarki konstitusi dengan sistem pemerintahan parlementer. Kepala negara adalah Ratu Inggris atau diwakili oleh Gubernur Jenderal, sementara kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Selanjutnya, dalam segi budaya Indonesia sangat beragam dengan berbagai adat istiadat, bahasa, dan agama. Negara ini dikenal dengan seni tradisional, musik, tarian, dan masakan yang bervariasi di setiap daerah. Sedangkan budaya Australia memiliki pengaruh dari warisan Inggris dan budaya aborigin serta imigran dari berbagai negara. Budaya populer, seni modern, dan olahraga, terutama kriket dan sepak bola adalah aspek penting dari budaya Australia. Selanjutnya, dalam lingkungan dan iklim, Indonesia memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau. Negara ini dikenal dengan hutan hujan tropis, gunung berapi, dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Sedangkan Australia memiliki iklim yang bervariasi dari tropis di utara hingga subtropis dengan temper di selatan. Australia juga dikenal dengan gurun yang luas dan keanekaragaman ekosistem, termasuk Great Barrier Reef dan hutan eukaliptus. Yang terakhir ada sosial dan pendidikan.
Indonesia, pendidikan di Indonesia sedang berkembang dengan berbagai tantangan, termasuk kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, namun banyak usaha dilakukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Sedangkan Australia memiliki sistem pendidikan yang maju dengan akses pendidikan yang tinggi dan fasilitas yang baik. Pendidikan tinggi di Australia juga diakui secara internasional. Selanjutnya ada perbandingan negara Indonesia dengan Australia sesuai dengan pendekatan-pendekatannya. Yang pertama ada pendekatan falsafah. Pendekatan falsafah ada falsafah dasar. Falsafah dasar Indonesia dikenal sebagai Pancasila yang merupakan 5 sila atau prinsip utama yang mendasari ideologi negara. Pancasila menggarisbawahi pentingnya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Falsafah ini berfungsi sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan Australia, falsafah dasar Australia tidak terwujud dalam satu dokumen atau prinsip seperti Pancasila, tetapi lebih pada prinsip-prinsip demokrasi liberal dan nilai-nilai seperti kebebasan individu, kesetaraan, dan pemerintahan yang transparan. Konstitusi Australia menegaskan nilai-nilai tersebut dan mendukung sistem pemerintahan parlementer dan hukum. Selanjutnya ada pandangan tentang keadilan sosial. Indonesia fokus pada pembangunan keadilan sosial, seringkali berhubungan dengan upaya untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial, serta memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat melalui program-program pemerintah seperti BPJS Kesehatan dan Pendidikan. Sedangkan Australia, keadilan sosial di Australia berlandaskan pada prinsip-prinsip kesejahteraan sosial yang kuat, dengan sistem jaminan sosial yang komprehensif, termasuk tunjangan pengangguran, pensiun, layanan, dan kesehatan universal melalui medikal. Yang kedua ada pendekatan politik. Pendekatan politik terbagi dari sistem pemerintahan dan struktur politik dan partai. Dalam sistem pemerintahan, Indonesia merupakan republik presidensial dengan sistem pemerintahan di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan dan dipilih sesuai pemilihan langsung. Sedangkan Australia merupakan monarki konstitusi dengan sistem parlementer. Kepala negara adalah Ratu Inggris atau diwakili oleh Gubernur Jenderal. Sedangkan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang diangkat dari partai politik yang memiliki mayoritas di parlemen. Di dalam struktur politik dan partai Indonesia, sistem politik Indonesia melibatkan multipartai dengan berbagai partai politik yang berkompetisi dalam pemilihan umum. Sistem ini mencerminkan pluralitas politik dan kebutuhan untuk membentuk koalisi di dalam pemerintahan. Sedangkan Australia, meskipun juga memiliki sistem multipartai, partai utama di Australia adalah liberal dan buruh. Sistem politik Australia cenderung lebih stabil dengan koalisi partai yang lebih terstruktur. Yang ketiga ada pendekatan sistem. Yang pertama, sistem ekonomi. Indonesia memiliki ekonomi campuran dengan sektor publik dan swasta. Ekonomi Indonesia berfokus pada pertanian, industri, dan sektor jasa. Negara ini juga sedang berupaya untuk meningkatkan industri dan investasi asing. Sedangkan Australia memiliki ekonomi pasar bebas yang sangat maju dengan sektor jasa sebagai pilar utama. Di samping sektor pertambangan dan pertanian, ekonomi Australia dikenal dengan stabilitas makroekonomi dan inovasi.
Di dalam sistem hukum Indonesia merupakan campuran dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat atau Belanda yang berakar dari masa kolonial. Hukum diatur oleh peraturan perundang-undangan dan dipraktikkan oleh pengadilan di berbagai tingkatan. Sedangkan sistem hukum Australia mengikuti hukum Inggris atau common law dengan adaptasi lokal. Hukum di Australia diatur oleh perundang-undangan federal dan negara berbagai serta praktik pengadilan dan mengacu pada presiden. Sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan mencakup pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Terdapat upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Sedangkan Australia, sistem pendidikan dikelola oleh pemerintah federal dan negara bagian dengan fokus pada pendidikan berkualitas dan akses yang merata. Sistem kesehatan Indonesia. Sistem kesehatan dikelola oleh Kementerian Kesehatan dan dilengkapi dengan program jaminan kesehatan nasional seperti BPJS Kesehatan. Upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan terus dilakukan. Sedangkan Australia, sistem kesehatan didukung oleh Medicare yang merupakan sistem jaminan kesehatan universal. Pemerintahan Australia menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif dan terjangkau untuk keseluruhan penduduk. Selanjutnya ada pendekatan administrasi dan konstitusi. Di dalam sistem administrasi Indonesia, struktur administrasi Indonesia memiliki struktur administrasi yang kompleks dengan pembagian kekuasaan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Pemerintahan pusat dikelola oleh presiden, sedangkan pemerintahan daerah dipimpin oleh gubernur, bupati, dan wali kota. Sistem ini seringkali melibatkan banyak birokrasi dan tantangan dalam koordinasi antara tingkat pemerintahan. Sedangkan Australia, struktur administrasi Australia memiliki sistem federal dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian. Pemerintah federal di Canberra mengelola urusan nasional, sedangkan masing-masing negara bagian memiliki pemerintahan mereka sendiri dengan kekuasaan administratif dan signifikan. Selanjutnya ada konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, mengatur struktur pemerintah, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip dasar negara. Sedangkan Konstitusi Australia adalah undang-undang tertinggi yang diundangkan pada tahun 1901. Ini membentuk federasi dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian. Konstitusi Australia juga mengatur fungsi parlemen, kekuasaan eksekutif, dan hubungan antara negara bagian dan pemerintahan pusat. Selanjutnya ada pendekatan perakhiran. Indonesia, perencanaan pembangunan. Indonesia memiliki rencana pembangunan jangka panjang nasional atau disebut dengan RPJPN dan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau disebut dengan RPJMN sebagai panduan perencanaan ekonomi dan sosial. Di dalam tantangan, Indonesia menghadapi tantangan dalam hal ketidakmerataan pembangunan, bencana alam, dan ketidakstabilan politik yang dapat mempengaruhi perakhiran dan perencanaan masa depan. Sedangkan Australia, di dalam perencanaan pembangunan, Australia menggunakan dokumen perencanaan strategis seperti Australia National Outlook untuk merencanakan masa depan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di dalam keberlanjutan Australia berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan
pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Selanjutnya ada pendekatan normatif. Indonesia, norma sosial dan budaya. Nilai-nilai Pancasila dan norma-norma sosial seperti gotong royong, toleransi, dan keragaman memainkan peran penting dalam kebijakan dan administrasi. Di dalam norma hukum dan peraturan di Indonesia harus sejalan dengan Undang-Undang 1945 dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Sedangkan Australia, di dalam norma sosial dan budaya, nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, dan hak asasi manusia merupakan dasar bagi kebijakan dan administrasi di Australia. Norma-norma ini tercermin dalam sistem hukum dan kebijakan sosial. Sedangkan norma hukumnya, hukum di Australia didasarkan pada prinsip-prinsip common law dan mengutamakan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak individu. Selanjutnya ada pendekatan kediktatoran versus demokrasi. Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial. Pemilihan umum diadakan secara teratur untuk memilih presiden dan anggota legislatif. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi 1998, ada tantangan terkait korupsi, hak asasi manusia, dan kesenjangan sosial. Di dalam kondisi sistem politik Indonesia melibatkan berbagai partai politik dan koalisi, serta desentralisasi yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Namun terdapat tantangan dalam hal transparansi dan efektivitas pemerintah. Sedangkan Australia, demokrasi. Australia adalah negara demokrasi parlementer dan monarki konstitusi. Di dalam kondisi, Australia dikenal dengan stabilitas politik yang tinggi, sistem pemerintahan yang transparan, dan penegakan hukum yang kuat. Selanjutnya ada pendekatan empiris Indonesia. Pengumpulan data, Indonesia menggunakan pendekatan empiris dalam merumuskan kebijakan publik dengan mengumpulkan data dari berbagai survei dan studi lapangan, seperti survei sosial, ekonomi, dan data statistik dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Sedangkan Australia, pengumpulan data Australia menggunakan pendekatan empiris yang kuat dengan data yang sering kali diperoleh melalui lembaga-lembaga pemerintah, penelitian akademis, dan survei nasional yang komprehensif. Selanjutnya ada pendekatan nomotetik Indonesia. Pendekatan nomotetik dalam konteks sosial dan politik. Pendekatan nomotetik di Indonesia mungkin melibatkan pembuatan hukum dan kebijakan berdasarkan prinsip umum yang diterima secara luas, meskipun implementasinya dapat bervariasi di berbagai daerah. Adapun praktik, penerapan hukum dan kebijakan seringkali didasarkan pada norma-norma umum, namun seringkali dihadapkan pada masalah terkait dengan pelaksanaan dan penegakan. Sedangkan Australia, pendekatan nomotetik di Australia, pendekatan nomotetik terlihat dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan yang berfokus pada prinsip-prinsip umum dan standar nasional dengan fokus pada kesetaraan dan perlindungan hak-hak individu. Sedangkan praktik, implementasi hukum di Australia umumnya konsisten dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang jelas dan terstandarisasi. Selanjutnya ada pendekatan homologis Indonesia. Pendekatan homologis, perbandingan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara sering digunakan untuk menganalisis kebijakan dan praktik yang relevan di Indonesia. Misalnya perbandingan dengan negara-negara seperti Malaysia atau Filipina dan dalam hal administrasi publik dan kebijakan ekonomi. Sedangkan Australia, perbandingan dengan negara barat, terutama anggota Commonwealth seperti Kanada atau Inggris, sering digunakan untuk menganalisis kebijakan dan sistem pemerintahan di Australia. Selanjutnya ada pendekatan ideografis.
Indonesia, pendekatan ideografis dalam memahami kebijakan dan praktik. Pendekatan ideografis berfokus pada konteks dan karakter unik Indonesia, seperti keragaman budaya, sejarah, dan dinamika sosial. Sedangkan Australia, pendekatan di Australia berfokus pada konteks sosial, sejarah, budaya yang khas, seperti pengaruh warisan Inggris, budaya aborigin, dan faktor-faktor lingkungan. Selanjutnya ada pendekatan analogis. Pendekatan analogis Indonesia, analogis digunakan untuk membandingkan praktik kebijakan dan administrasi dengan negara lain yang memiliki situasi atau sistem yang mirip. Sedangkan Australia, pendekatan analogis Australia sering menggunakan perbandingan dengan negara-negara serupa dalam hal ekonomi maju, seperti negara-negara Eropa atau atau mengevaluasi kebijakan dan inovasi. Selanjutnya ada pendekatan non-ekologis Indonesia. Pendekatan non-ekologis berfokus pada kebijakan dan administrasi tanpa mempertimbangkan secara mendalam faktor lingkungan atau ekologi. Misalnya, pengembangan infrastruktur yang mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan dampak lingkungan. Sedangkan Australia cenderung memperhatikan aspek lingkungan dalam perencanaan dan kebijakan. Tetapi, pendekatan non-ekologis mungkin terjadi dalam sektor-sektor tertentu. Selanjutnya, yang terakhir ada pendekatan ekologis. Di Indonesia, pendekatan ekologis dalam banyak kasus, Indonesia mencoba untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam kebijakan seperti perlindungan hutan dan pengelolaan sumber daya alam. Namun, tantangan besar dalam implementasi seringkali dihadapi. Sedangkan Australia, pendekatan ekologis Australia memiliki kebijakan lingkungan yang kuat dan berfokus pada keberlanjutan termasuk perlindungan terumbu karang, pengelolaan air, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Sekian penjelasan dari saya. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.